Shalom teman-teman, senang bertemu lagi dengan kalian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang transformasi diri dengan mindset positif oleh kami, Elsa Edelina Menu sebagai pemateri pertama, Karen Ananda Victoria Leo sebagai pemateri kedua, dan Kimi Son Kiwo sebagai pemateri ketiga. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan tujuan kami, yaitu untuk memberikan pelatihan bagi peserta agar mampu merubah mindset menjadi growth mindset dan bukan fixed mindset, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan dan menjalani perkuliahan dengan baik. Di sini terdapat 2 peraturan, di mana teman-teman dihadap untuk tenang dan mengikuti pelatihan sampai selesai, dan juga teman-teman diharapkan untuk menerapkan materi yang kami berikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam sesi pertama. Apa sih mindset itu? Mindset adalah kerangka berpikir atau cara pandang yang kita gunakan untuk memandang dan memahami dunia. Mindset merupakan keyakinan seseorang atau self-belief yang terentang dalam sebuah skala. Satu sisi merupakan growth mindset dan sisi lainnya adalah fixed mindset. Ini dikemukakan oleh Dweck dan Leggett pada 1988. Apa sih perbedaan antara kedua mindset tersebut? Kualitas yang dimiliki individu sudah baku merupakan fixed mindset, sedangkan growth mindset didasarkan pada keyakinan atau belief bahwa kualitas dasar adalah hal yang dapat dikembangkan melalui usaha. Sebagai contoh, fixed mindset, aku tidak pandai dalam bergaul, jadi aku tidak akan punya banyak teman. Sedangkan sebagai contoh growth mindset, aku akan belajar keterampilan untuk dapat bergaul dan memiliki banyak teman. Selanjutnya, gimana sih cara merubah mindset? Ada 7 hal yang dapat membantu kita dalam merubah mindset. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, menerima tantangan baru. Yang ketiga, belajar dari kritik dan umpan balik. Yang keempat, menghargai proses belajar. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Yang keenam, lingkungan yang mendukung. Dan yang terakhir adalah praktik kesabaran dan ketekunan. Okay, let's know about yourself. Sebelum kamu mengubah pola pikir kamu harus menyadari kapan kamu menggunakan pola pikir fix, memperhatikan pikiran-pikiran negatif yang membatasi diri seperti aku tidak bisa melakukannya atau aku tidak berbakat. Lalu, ubah pikiran negatif menjadi positif, misalnya ubah yang kamu bilang aku tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut menjadi aku belum bisa melakukannya, tapi aku bisa belajar dan mencoba. Lalu, ayo membuat daftar pernyataan fixed mindset dan mengubahnya menjadi growth mindset. Langkah selanjutnya yaitu menerima tantangan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin terasa sulit bagi kamu. Lihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan pandang kegagalan sebagai pelajaran berharga yang akan mengevaluasi apa yang salah dan bagaimana Anda bisa memperbaikinya di masa depan. Kamu juga bisa mendengarkan kritik dan umpan balik yang diberikan orang lain dengan sikap terbuka. Gunakan informasi ini untuk memperbaiki diri kamu dan jangan ragu untuk meminta umpan balik dari orang lain tentang diri kamu dan apa yang telah kamu lakukan, karena itu sangat bermanfaat untuk mengubah pola pikir kamu. Kamu juga harus menghargai dan menikmati proses belajar serta usaha yang telah kamu lakukan, bukan hanya dilihat dari hasil akhirnya. Hargai setiap kemajuan kecil yang telah kamu capai. Ini akan memberikan motivasi untuk terus belajar dan berkembang agar kamu dapat menerima apa yang telah kamu lakukan. Ayo mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang kamu miliki. Komitmen untuk selalu belajar hal-hal baru, baik melalui membaca, kursus, workshop, atau pengalaman praktis lainnya. Nah, lingkungan yang mendukung juga berpengaruh terhadap pola pikir yang kamu miliki. Cobalah berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan memiliki growth mindset. Mereka bisa menjadi inspirasi dan motivasi kamu dalam mengembangkan pola pikir kamu. Dukungan sosial juga berpengaruh dengan menemukan mentor atau teman yang bisa memberikan dukungan dan bimbingan dalam perjalanan
kamu mengubah mindset kamu. Lalu, kamu juga akan melatih kesabaran dan ketekunan kamu dalam mengubah pola pikir kamu. Karena mengubah mindset tidak terjadi dalam satu malam saja. Bersabarlah dengan diri sendiri dan teruslah untuk berusaha. Terus berusaha meskipun menghadapi rintangan atau kegagalan. Ketekunan adalah kunci dalam mengembangkan growth mindset. Kita masuk dalam sesi kedua. Oke, baik. Jadi materi berikut adalah cara bermain bersama. Peserta membuat cerita bersama dengan setiap orang menambahkan satu kalimat. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok dan cerita mana yang paling menarik pemenangnya. Mulailah dengan satu peserta yang mengucapkan satu kalimat untuk mulai cerita. Peserta berikutnya menambah satu kalimat untuk melanjutkan cerita yang berikut. Lanjutan hingga semua peserta telah menambahkan bagian mereka ke cerita. Yang berikut, kemampuan apa aja sih yang kita dapat ketika udah menerapkan growth mindset? Poin yang pertama adalah tahan banting. Tahan banting artinya menguatkan mental atau mempertahankan mental kita, melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Seseorang gagal itu menjadikan sebagai kekuatan untuk belajar. Begitu. Bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi terus belajar. Ini membuat lebih kuat dan cepat bangkit dari kegagalan. Yang berikut, mudah beradaptasi. Nah, jadi setiap keberadaan kita harus butuh namanya beradaptasi dengan satu sama yang lain. Jadi mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan baru, supaya awalnya di tempat tinggal kita seperti berbeda atau mungkin tidak sesuai dengan di lingkungan baru. Tetapi ketika kita berpindah ke lingkungan baru, tempat baru, di kelompok baru, menyesuaikan apa yang ada di sekitarnya. Dan mereka tidak takut mencoba hal baru dan selalu mencari cara untuk berkembang. Jadi ketika pergi di tempat yang baru, tidak gugup dan tidak takut untuk beradaptasi, mencoba hal baru, tetapi tetap memberanikan diri untuk beradaptasi dan harus mencoba ketika mereka ada di suatu tempat di mana mereka ada. Yang berikut, kerja tim yang baik. Nah, ini sangat penting. Jadi ketika memiliki tim atau kelompok, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Ketika tim bekerja sama, saling berkomunikasi satu sama yang lain, kan di tim bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, kreatif dan inovatif. Nah, lebih kreatif dan inovatif karena mereka selalu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang baru. Jadi hasil kreatif dan inovatif bisa mencari cara baru untuk kerja lebih baik dari yang sebelumnya lagi, seperti itu. Terima kasih. Sekian ini materi kami sampai di sini. Semoga teman-teman dan saudara semua bisa dapat memanfaatkan ilmu yang diterapkan di dalam kehidupan kami dan jadi manfaat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tetap semangat. Terima kasih. Salam.